Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang dan selamat bergabung di YouTube channel aku. Bagaimana kabar kalian semua? Aku harap kita semua sehat dan rezeki kita lancar ya. Amin. Nah, di video kali ini aku akan mereview sebuah film yang berjudul The Jungle Book yang rilis pada tahun 2016, dan film ini disutradarai oleh Jon Favreau yang juga merupakan sutradara dari film live action dengan judul The Lion King yang sebelumnya udah pernah aku review ya guys. Nanti link videonya aku tulis di description box ya. Film The Jungle Book menceritakan mengenai kehidupan seorang anak manusia bernama Mowgli di dalam hutan yang sejak bayi dia dibesarkan oleh dua ekor serigala India yang bernama Akela dan Raksha. Dan ketika Mowgli tumbuh dewasa, dia juga diasuh oleh seekor panter hitam yang bernama Bagheera. Seluruh penghuni hutan menyukai keberadaan Mowgli, tapi tidak demikian dengan seekor harimau benggala yang bernama Shere Khan, karena dia sangat ingin agar Mowgli mati. Nah, kalau kalian penasaran sama filmnya, aku akan ceritain seluruh alur lengkap film ini untuk kalian semua. Tapi sebelum aku mulai, subscribe channel ini supaya semakin berkembang ya guys. Terima kasih. Di awal film, di sebuah hutan, tampak seorang anak manusia yang bernama Mowgli yang tengah berlatih dengan kawanan serigala untuk menjadi serigala yang hebat. Namun, ketika Mowgli tengah berlari, tiba-tiba dia terjatuh dari atas pohon dan dia pun ditangkap oleh Bagheera, si macan kumbang. Latihan pun akhirnya selesai. Bagheera juga berkata kalau pohon yang dijalari oleh tanaman lain itu artinya pohon tersebut telah mati dan mudah patah. Dan ketika Bagheera menemukan Mowgli dulu, dia memberikan Mowgli kepada serigala karena serigala adalah hewan yang berkelompok, sehingga dia yakin bahwa Mowgli bisa dirawat oleh serigala tersebut dengan baik. Akela adalah pemimpin serigala yang baik, dan dia pun mau menerima Mowgli untuk tinggal bersama mereka. Dan Raksha yang berperan sebagai ibu Mowgli. Pada suatu hari, ketika musim kemarau panjang telah tiba, semua hewan berkumpul di danau batu perdamaian untuk meminum air yang tersisa. Begitu juga dengan Mowgli dan serigala lainnya. Beberapa hewan tampak bingung dengan kehadiran anak manusia di sekitar mereka. Dan hukum rimba di situ adalah mereka tidak akan saling menyerang atau saling memakan selama musim kemarau tiba. Tapi tiba-tiba dari atas batu muncul seekor harimau yang bernama Shere Khan. Dia pun menyadari ada bau manusia di sekitarnya. Akela menjelaskan kalau Mowgli adalah kelompok serigala. Kemudian Shere Khan menunjukkan luka bakar di matanya yang menjadi bukti dari sifat kejam manusia. Shere Khan juga mengancam bahwa nanti ketika batu perdamaian telah menghilang karena hujan, maka perdamaian pun telah selesai juga, sehingga Shere Khan berhak untuk kembali berburu, khususnya untuk mengejar Mowgli. Setelah musim kemarau telah berakhir, di puncak batu serigala terjadi perdebatan antara serigala, apakah mereka harus terus mengadopsi Mowgli atau tidak. Karena Mowgli tak ingin kawanannya celaka, dia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Tak lupa, Mowgli berpamitan pada Raksha ibunya dan pergi bersama dengan Bagheera, karena Bagheera lah yang menjadi sukarelawan untuk menemani Mowgli ke desa terdekat dan berkumpul dengan manusia yang lain. Perjalanan Mowgli pun dimulai, melewati sungai dan tebing yang curam. Dan ketika mereka telah sampai di dalam hutan, mereka bertemu dengan kawanan gajah. Bagheera menyuruh Mowgli menunduk sebagai tanda penghormatan mereka, karena gajah lah yang telah menciptakan hutan tersebut dan membuat parit yang mengalirkan air sungai. Dan ketika mereka sedang berjalan di sebuah savana, Bagheera lantas menyuruh Mowgli untuk pergi karena dia merasa adanya ancaman di situ. Mowgli disuruh pergi ke arah utara dan Bagheera akan menyusul dia nanti. Yaps, benar saja. Shere Khan datang menyergap mereka, sehingga terjadilah pertarungan antara Bagheera dan Shere Khan. Di sini Shere Khan mampu mengalahkan Bagheera, lalu dia pun langsung pergi mengejar Mowgli. Mowgli berlari sekencang mungkin, kemudian dia melompat ke kubangan lumpur, sampai dia berhasil melarikan diri dengan rombongan kerbau yang sedang berlarian. Karena Shere Khan gagal menangkap Mowgli, dia pun pergi menemui Akela dan kawanannya. Shere Khan bertanya mengenai keberadaan Mowgli. Akela pun menjawab bahwa Mowgli telah kembali berkumpul dengan kaumnya. Ternyata Shere Khan tidak hanya berniat agar Mowgli pergi dari hutan, dia juga ingin agar Mowgli mati. Supaya Mowgli terpancing untuk masuk kembali ke dalam hutan, dia pun membunuh Akela dengan cara menerkam Akela dan membuang tubuhnya ke dalam jurang. OMG.
Shere Khan juga berkata, sebelum Mowgli kembali, Bukit Serigala akan terus dia kuasai. Scene berpindah, tampak Mowgli yang tengah tertidur di atas tubuh seekor kerbau. Kawanan kerbau itu berjalan di tebing yang curam dan licin, tapi karena hujan, tanah di situ pun longsor, yang membuat Mowgli jatuh dan hanyut ke sungai. Dia pun berenang sekuat tenaganya dan akhirnya dia menemukan sebatang pohon. Kemudian Mowgli memegangnya sehingga dia pun terapung sampai jauh ke sebuah tempat yang cukup menyeramkan, sebuah hutan yang sepi dan dingin. Di sana Mowgli menemukan kulit ular yang sangat besar. Di atas pohon Mowgli melihat ada buah. Dia pun mencari cara bagaimana untuk bisa mengambil buah tersebut untuk dia makan. Mowgli pun lantas mengambil sebuah akar yang merambat, kemudian dia buat untuk mengaitkan ranting pohon yang tak bisa dia raih dengan menggunakan tangannya yang kecil. Dan ketika dirinya tengah asik makan, Mowgli dihampiri oleh seekor rakun. Tapi ternyata rakun itu hanya ingin mengalihkan perhatian Mowgli agar teman rakunnya yang lain bisa mencuri buah milik Mowgli. Mowgli pun mengejar rakun itu, tapi sayangnya dia kehilangan jejak. Mowgli pun berdiri sendirian di atas pohon yang besar di tengah hutan. Kemudian Mowgli bertemu dengan seekor ular sanca batik yang bernama Kaa. Dia pun berhasil menghipnotis Mowgli. Kaa menunjukkan siapa bangsa manusia yang sebenarnya. Terlihat manusia suka membawa bunga merah. Benda itu terang, membawa kehangatan dan juga kehancuran. Di situ Mowgli pun melihat ayahnya yang dibunuh oleh Shere Khan di dalam gua demi melindungi Mowgli. Akan tetapi sebelum ayahnya mati, Shere Khan masih sempat terluka akibat bunga api di mata kirinya. Ayah Mowgli masih sempat membakar mata kiri Shere Khan sehingga membuat dia lari menjauh dan tidak menyadari kehadiran Mowgli di situ. Dan dari situlah Mowgli ditemukan oleh Bagheera dan dia pun akhirnya diadopsi. Dan saat Mowgli masih dalam pengaruh hipnotis Kaa pun hampir memakan Mowgli. Tapi tiba-tiba datang seekor beruang Himalaya berwarna coklat yang bernama Balu dan menyerang Kaa. Dan ketika Mowgli terbangun, dia pun kaget melihat ada beruang raksasa di depan matanya. Untuk balas budi, Balu mengajak Mowgli untuk mengambilkannya madu yang berada di atas tebing. Mowgli pun mulai mengambil bagian pohon yang menggantung sebagai alat bantu untuknya bisa naik ke atas pohon. Dia lalu membuat pengikat agar dirinya tidak jatuh. Kemudian dia pun mulai mendekati sarang lebah yang diminta oleh Balu tadi. Hewan-hewan yang berada di bawah melihat aksi Mowgli dan dia pun akhirnya berhasil menjatuhkan madu tersebut. Tubuh Mowgli yang terkena sengatan lebah dia obati dengan menggunakan madu itu juga. Mowgli pun berkata bahwa dia akan pergi ke desa manusia dan Balu pun menunjukkan arahnya. Kemudian Mowgli pergi meninggalkan Balu karena dia merasa mereka sudah impas. Tapi ternyata Balu berniat untuk membantu Mowgli dan mereka berdua pun mulai melakukan perjalanannya. Mereka pun akhirnya sampai di desa manusia. Balu menceritakan mengenai bahaya dari bunga api manusia. Dia juga berkata bahwa Mowgli bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus sama persis seperti serigala. Dan kalau dia ingin menyelesaikan masalahnya, cukup dengan menjadi dirinya sendiri, karena setiap makhluk hidup tidak ada yang sama. Tapi Mowgli masih saja tak percaya bahwa dirinya telah meninggalkan hutan. Balu berkata bahwa Mowgli masih bisa tinggal di hutan dan membantunya mencari madu sampai musim dingin tiba. Dan jika Mowgli tidak suka lagi, maka dia pun bisa kembali ke desa manusia kapanpun dia mau. Keesokan harinya, Mowgli mulai mengambil madu dengan caranya sendiri. Waktu terus berlalu, mereka berdua tampak semakin akrab. Tapi tiba-tiba Bagheera datang menemui Mowgli dan Mowgli pun mulai menceritakan bahwa Balu telah menolong dirinya dari serangan ular dan sekarang mereka telah bekerja sama. Dia pun mulai menunjukkan hasil kerjasama mereka pada Bagheera. Tapi Bagheera malah marah pada Mowgli karena Mowgli belum bergabung dengan manusia seperti yang telah mereka setujui. Mowgli juga telah melanggar janjinya pada hutan untuk tidak melakukan semua trik yang manusia lakukan untuk bertahan hidup. Balu pun berusaha menenangkan mereka dengan menyuruh mereka untuk beristirahat terlebih dahulu di tempatnya supaya bisa kembali ke desa manusia besok. Ketika malam hari telah tiba, saat semua orang sedang tidur, Mowgli keluar karena dia mendengar suara gajah. Dia pun mulai mendekati para gajah, lalu membungkuk memberi penghormatan. Dan dia pun terkejut melihat ada anak gajah India jatuh di dalam parit.
Kemudian dia pun langsung buru-buru kembali ke dalam gua dan mengambil tanaman rambat untuk menyelamatkan anak gajah itu. Bagheera yang mendengar suara langkah kaki pun langsung terbangun. Dan dari kejauhan, Bagheera dan Balu melihat Mowgli yang sedang menyelamatkan seekor anak gajah, dan mereka pun terkesan dengan kebaikan hati Mowgli. Bagheera mulai menceritakan pada Balu bahwasannya Shere Khan sedang mengincar Mowgli dan Akela telah dibunuhnya. Balu pun menjadi sangat terkejut mendengar perkataan Bagheera, dan dengan terpaksa dia pun akhirnya setuju untuk membawa Mowgli kembali ke desa manusia. Kemudian Balu mulai mendekati Mowgli dan berkata bahwa dia sudah tidak membutuhkan Mowgli lagi. Mendengar hal tersebut, Mowgli pun jadi kecewa. Dia pun langsung pergi dan memanjat pohon untuk menenangkan diri. Tapi tiba-tiba sekelompok monyet yang dikenal dengan Bandarlog datang dan menculik Mowgli. Mereka menarik, melempar, dan Mowgli dioper ke sana kemari pada monyet yang lain. Bagheera dan Balu pun berusaha menolong Mowgli. Tapi ketika para monyet mulai memanjat, mereka pun jadi sulit untuk mengejarnya. Mowgli pun dibawa para monyet ke sebuah reruntuhan kuil tua di atas tebing. Di dalam kuil itu muncul pimpinan para monyet yang bernama Raja Louie. Di tempat lain, Bagheera dan Balu berusaha keras memanjat tebing batu demi menyelamatkan Mowgli, dan akhirnya mereka berhasil sampai ke puncak. Scene berpindah. Tampak Raja Louie tengah mengajak Mowgli untuk menguasai hutan dan kuil bersama, asalkan Mowgli mau membuat bunga merah atau api untuk dirinya. Karena hal itulah yang akan membuat takut para hewan-hewan di hutan. Raja Louie berasumsi bahwa Mowgli adalah manusia yang mampu membuat dan mengendalikan bunga merah atau api. Raja Louie juga menawarkan perlindungan untuk Mowgli dari Shere Khan sebagai imbalan apabila dia mau menuruti kemauannya. Tapi tiba-tiba di tengah pembicaraan mereka, Balu datang. Dia pun terus berbicara untuk mengalihkan perhatian Raja Louie. Sementara Bagheera mencoba menyelinap untuk mengajak Louie keluar dari tempat itu. Akan tetapi tipu muslihat mereka ketahuan juga, karena salah satu dari monyet itu ada yang melihat Mowgli pergi. Raja Louie pun langsung mengejar mereka, termaksud Mowgli. Bagheera dan Balu mencoba mengulur waktu agar Mowgli bisa kabur dari tempat itu, dan tanpa rasa takut Mowgli terus berlari. Tapi sayangnya Raja Louie berhasil menemukan Mowgli. Mowgli berkata bahwa dia sangat ingin kembali ke tempat Akela. Mendengar hal itu, Raja Louie sangat terkejut karena ternyata Mowgli belum mengetahui tentang kematian Akela. Raja Louie pun langsung menceritakan semuanya pada Mowgli. Mowgli sangat terkejut dan tidak percaya mendengar berita itu. Dia pun terus berlari dan dikejar oleh Raja Louie. Akhirnya Mowgli berhasil lepas dari kejarannya, dan Raja Louie sendiri malah tertimpa oleh reruntuhan kuil yang hancur. Bagheera dan Balu mengira Mowgli ikut tertimbun, tapi ternyata Mowgli selamat dan dia memanjat pohon. Saat Bagheera hendak membantunya turun, Mowgli bertanya kebenaran dari perkataan Raja Louie tadi mengenai kematian ayahnya Akela. Bagheera pun terkejut mendengar hal tersebut. Dia lalu mencoba menenangkan Mowgli, tapi terlambat karena Mowgli langsung berlari masuk kembali ke dalam hutan untuk kembali ke kawanan serigala raksasa ibunya. Sebelum dia pergi menghadapi Shere Khan, Mowgli terlebih dahulu datang ke desa manusia. Dia pun berniat mengambil bunga merah dari sana, dan dia mengambil obor lalu membawanya pergi. Dari atas bukit, Bagheera melihat adanya cahaya merah dan mencoba mengejarnya, sedangkan beberapa hewan yang melihatnya jadi ketakutan. Dan ketika Mowgli berlari masuk ke dalam hutan, tanpa dia sadari, serpihan api kecil dari obor yang dia pegang berjatuhan. Melihat hal itu, Raksha pun menyuruh anaknya untuk pergi ke pinggir danau karena ada bunga api. Semua hewan pun kini sudah dialihkan ke pinggir danau. Singkat cerita, Mowgli akhirnya tiba di dalam hutan. Dia lalu mencari dan menentang Shere Khan. Shere Khan akhirnya datang juga. Dia berkata bahwa Mowgli kini sudah beranjak dewasa, dan yang dia takutkan tentang bunga api di hutan akhirnya kejadian juga, karena api yang dibawa oleh Mowgli tak sengaja menyebabkan kebakaran hutan. Shere Khan juga menunjukkan bahwa para hewan takut pada Mowgli yang telah membakar hutan. Shere Khan terus memojokkannya dan menentang Mowgli untuk bertarung dengannya seperti yang pernah ayahnya lakukan dulu. Tapi Mowgli malah membuang obornya dan berkata bahwa dia berbeda dengan manusia-manusia jahat di luar sana, dan hutan adalah rumah baginya. Dan ketika mereka akan bertarung, Bagheera dan Balu datang membela Mowgli. Begitu juga dengan raksasa ibunya dan para serigala lainnya. Pertarungan rimba pun tak terelakkan lagi. Mereka menghadang Shere Khan untuk mengulur waktu agar Mowgli bisa lari ke dalam hutan yang terbakar. Bagheera menahan Mowgli, dan kali ini dia menyuruh Mowgli berkelahi dengan menggunakan trik seperti yang manusia lakukan.
Lalu Mowgli pun lari ke dalam hutan. Setelah Shere Khan berhasil lolos dari serangan para serigala, dia pun langsung datang mengejar Mowgli. Di dalam hutan, Mowgli mendapatkan ide setelah melihat pohon mati. Dia akan membuat alat bantunya lagi. Dia juga memecahkan batu menjadi lebih kecil dan tajam yang akan dia gunakan untuk memotong akar yang merambat. Mowgli mengikat akar merambat dan melemparnya untuk dapat bergantung di situ. Shere Khan pun kini sudah berada di dekat Mowgli. Tinggallah mereka berdua di tempat itu. Mowgli juga sempat terkena cakaran dari Shere Khan. Tapi dengan lihainya, dia mampu menghindari Shere Khan dengan melompat dari satu ranting ke ranting pohon lainnya, sehingga Shere Khan tak mampu lagi mengejarnya karena takut ranting yang dia pijak telah patah. Lalu Mowgli melompat menuju ke pohon mati. Ketika dia sudah berada di atas pohon, Mowgli mulai memancing Shere Khan agar mengikutinya dan berkata bahwa dia tidak akan pernah takut lagi dengan Shere Khan. Shere Khan pun marah mendengar perkataan Mowgli dan langsung melompat hendak menerkam Mowgli. Tapi dengan gesitnya, Mowgli langsung melompat ke akar merambat yang telah dia buat tadi, sehingga Shere Khan pun akhirnya jatuh ke dalam api dan mati terbakar karena kayu di pohon mati itu mudah patah. Mowgli akhirnya selamat dan dia pun bertemu dengan kawanan gajah. Hewan-hewan yang lain juga tampak kebingungan karena hutan mereka sudah terbakar. Dari arah atas, Mowgli datang bersamaan dengan para gajah. Hewan pintar ini menutup aliran air ke sungai dan mengalihkannya ke dalam hutan agar air tersebut bisa memadamkan api di hutan. Seiring berjalannya waktu, Mowgli pun akhirnya berhasil menyelesaikan latihannya dengan para serigala tanpa berhasil ditangkap oleh Bagheera. Raksha pun akhirnya menjadi pemimpin kaum serigala. Kehidupan di dalam hutan akhirnya kembali normal dan tamat. Bagus ya guys film The Jungle Book ini, karena happy ending dan banyak pesan moralnya. Nonton film ini berasa seperti kita lagi nonton National Geographic loh guys. Oke deh, demikian review film hari ini. Semoga kalian suka. Maaf ya jika ada kesalahan dalam penyampaian aku. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka sama video-video aku ya guys. See you at next my video. Bye bye.